Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Victor Pratama Aritona dari kelas E5 atau E Indralaya dengan NIM 07011182328152. Oke, di sini saya akan membahas tentang materi pertemuan pertama. Yang pertama itu tentang pengertian keuangan publik. Yang kedua, ruang lingkup keuangan negara, tujuan pengelolaan keuangan negara, asas umum pengelolaan keuangan negara, tugas negara dalam perekonomian negara, serta perbedaan pengelolaan keuangan oleh institusi pemerintah dan non-pemerintah. Oke, baik, yang pertama itu pengertian tentang keuangan negara. Dalam buku Public Finance and Public Policy, mendefinisikan keuangan publik atau public finance itu simple dan mengena, yaitu the study of the role of the government in the economy. Keuangan publik di sini merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah. Pemerintah yang dimaksud di sini ialah seluruh unit pemerintah dan institusi atau organisasi pemegang otoritas publik yang dikendalikan dan didanai oleh pemerintah. Nah, yang selanjutnya itu ada bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam subbidang pengelolaan fiskal, subbidang pengelolaan moneter, dan subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dan juga menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ruang lingkupnya meliputi yang pertama itu pengelolaan moneter, yang kedua pengelolaan fiskal, dan yang ketiga itu pengelolaan kekayaan negara. Adapun juga tujuan pengelolaan keuangan negara di sini menurut Mas Griff, keuangan negara tidak hanya berhubungan dengan uang masuk sebagai penerimaan negara dan uang keluar sebagai belanja negara. Keuangan negara juga di sini berhubungan dengan fungsi alokasi sumber-sumber ekonomi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi, termasuk juga pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan ini dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, merealokasi sumber-sumber ekonomi, dan yang terakhir itu mendorong redistribusi pendapatan. Selanjutnya itu asas-asas umum pengelolaan dalam keuangan negara. Keuangan negara dikelola juga berdasarkan asas umum untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama itu akuntabilitas berorientasi hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan, serta pemeriksaan keuangan. Dan juga tugas negara dalam perekonomian negara memiliki peran penting dalam perekonomian, yang dimana yang pertama itu menetapkan kerangka hukum atau legal framework. Yang kedua, mendistribusikan sumber daya secara adil. Yang ketiga, menjaga stabilitas ekonomi. Yang keempat, penyediaan barang publik. Dan yang terakhir itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ada juga perbedaan mengenai pengelolaan keuangan oleh institusi pemerintah dan non-pemerintah. Pada organisasi sektor publik, terutama pemerintah, seluruh kegiatannya didasarkan pada anggaran yang harus disusun dan dibuat berdasarkan penerimaan negara. Untuk memenuhi keseluruh pengeluaran negara, pemerintah di sini menyusun anggaran penerimaan sesuai dengan pengeluarannya. Pada sektor swasta, pembiayaan untuk kegiatan usaha dilakukan dengan dasar manajemen keuangan yang dianggarkan sesuai dengan programnya. Jadi di sini dapat disimpulkan keuangan publik penting untuk diperhatikan oleh pemerintah karena merupakan kegiatan ekonomi yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Sistem pengelolaan keuangan yang publik yang baik dapat menjamin mutu pengeluaran anggaran dan mengurangi risiko korupsi. Sistem manajemen keuangan publik yang efektif juga dapat memperlancar kerangka suatu institusi atau negara. Pelaporan keuangan membantu juga meningkatkan akuntabilitas, keterbukaan, dan transparansi. Audit dan pelaporan yang sistematis juga dapat menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan sumber daya dengan cara yang efisien dan sesuai peraturan. Institusi pemerintah lebih berorientasi pada pelayanan publik dan kepatuhan terhadap aturan negara, sedangkan institusi
Namun pemerintah cenderung berfokus pada profitabilitas dan keberlanjutan usaha. Oke, sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam.